Republik Indonesia. Selanjutnya foto bersama, mohon diangkat Pak MOU-nya. Foto bersama. Oke, terima kasih. Sudah dimohon untuk duduk kembali, Pak. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Rektor Untirta, Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Profesor Amzulian Rifai SH LLM PSD, beserta jajaran pimpinan lainnya di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Yang saya hormati para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Sultan Ageng Titayasa, para dekan, ketua lembaga, kepala UPT, kepala biro, hadirin undangan, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Sultan Ageng Titayasa, peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Universitas Sultan Ageng Titayasa diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apresiasi atas inisiatif bersama, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Sultan Ageng Titayasa, serta juga pemberian materi kuliah umum secara daring oleh Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama ini merupakan tanda bukti salah satu komitmen Untirta Universitas Sultan Ageng Titayasa sebagai perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten yang juga sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang mendukung dan terus mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dalam hal implementasi layanan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam kegiatan lain bekerjasama dengan stakeholder yang ada di negara ini, termasuk dalam penguatan sistem layanan informasi dan berbagai kebijakan lainnya, sehingga hari ini Untirta berkomitmen secara sadar merasa sangat penting untuk melaksanakan kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia, yang di dalamnya meliputi kesepakatan bersama untuk pencegahan terjadinya maladministrasi, penyelesaian laporan masyarakat, pertukaran data dan informasi publik, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, termasuk agenda kuliah daring hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi sangat optimis bahwa kerjasama ini sangat strategis dan dapat mendukung percepatan salah satu misi Untirta dengan visinya, yaitu Untirta yang terintegrasi, smart, dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat ASEAN tahun 2030 dalam rangka meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik,
kegiatan hari ini adalah sebagai salah satu support yang sangat penting. Dengan menggandeng kerjasama dengan institusi Ombudsman Republik Indonesia, yang saya yakin akan menjadi partner strategis dan terpercaya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan prima dan optimasi layanan lainnya kepada para stakeholder. Kita sudah memiliki portal akademik, sistem informasi akademik, pendaftaran wisuda online, Sikita aplikasi pegawaian, M-Kampus aplikasi layanan akademik bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Dan yang sudah kami launching juga sejak tahun lalu yaitu Sultans, solusi laporan terkiri antar sivitas yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika Untirta untuk dapat membantu menyampaikan laporan, aduan, keluhan, aspirasi, gagasan, dan masukan seputar pengembangan dan pembangunan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini akan diperkuat dengan komitmen kerjasama bersama Ombudsman Republik Indonesia. Semua inovasi digital ini dapat kami laksanakan dalam rangka upaya capaian visi misi yang telah kami sebutkan tadi dengan value jawara, yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Kemudian melalui MOU ini juga kami berharap terkait informasi yang diperuntukkan secara khusus kaitannya dengan kebijakan internal secara terbatas juga akan dikoordinasikan sesuai aturan kebijakan institusi melalui referensi kerjasama yang sudah tanda tangani bersama Ombudsman Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kerjasama yang terjalin ini dapat memberikan manfaat bagi negara tercinta, dapat memberikan hak informasi publik yang merata bagi seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dan kuliah umum sinergitas perguruan tinggi dan ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai SH LLM PhD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang saya hormati, Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman, beserta seluruh pejabat yang ada dengan berbagai jabatannya yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Tentu saja seluruh mahasiswa dan sivitas akademika Untirta yang sempat hadir pada acara penandatangan MOU dan kuliah umum virtual ini. Yang pertama, saya bergembira dan menganggap penting acara pada hari ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, bagi saya suatu hal yang luar biasa dalam rangka kita berkontribusi untuk memajukan SDM khususnya di lingkungan Universitas Untirta dan Indonesia pada umumnya. Saya tidak akan mengulas panjang lebar, tetapi catatan yang pertama, ketika Menristek Dikti Prof. Nasir pada waktu itu saya undang ke Ombudsman, dan juga yang terakhir Pak Mendikbud, Mas Menteri main ke ruangan saya,
kepada dua menteri itu saya berjanji untuk membantu peningkatan pemahaman pelayanan publik kepada seluruh untas di Indonesia. Dan mungkin Untirta beruntung karena MOU sekarang masih ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI. Karena ke depan mungkin penandatangannya cukup oleh kepala perwakilan masing-masing provinsi. Karena kalau Ketua Ombudsman harus melayani seluruh unitas yang ada se-Indonesia, mungkin agak kewalahan Pak Rektor. Oleh karena itu sebenarnya Pak Rektor masih beruntung masih bisa ketemu sama saya, guyonannya begitu. Ya. Ya. Jadi ya sehingga keinginan Bapak Rektor untuk bisa bersaing di tingkat ASEAN 2030 mudah-mudahan tercapai. Tetapi paling tidak kepada kedua menteri itu saya sudah menunjukkan keseriusan saya, menepati janji saya untuk mengangkat seluruh universitas di Indonesia yang kami mampu. Kadang-kadang Pak Rektor saya kalau ke daerah, saya katakan cari universitas yang kecil saja. Kadang-kadang saya datang ke sekolah tinggi agama Islam misalnya Pak, STAIS, ya, karena universitas besar kadang-kadang itu orang sudah ramai datang. Ya, tetapi apa yang disampaikan Untirta tadi Bapak Rektor menurut saya sungguh luar biasa. Sehingga saya sangat mengapresiasi. Tadi juga ada sedikit video terkait dengan Untirta. Saya lihat pembangunannya luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari kinerja dan pimpinan Bapak Rektor beserta seluruh jajaran yang luar biasa. Karena memimpin suatu lembaga seperti Untirta bukanlah pekerjaan yang gampang. Oleh karena itu saya menghimbau seluruh Sivitas Akademika Untirta untuk mendukung Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya agar Untirta nanti bisa lebih baik ke depan. Kita sudah menyaksikan berapa banyak institusi punya MOU itu hanya sekedar rutinitas saja. Hanya sekedar di atas kertas saja. Entah berapa banyak, mungkin berpuluh-puluh, kalau tidak ratusan MOU saya tanda tangan nih. Saya selalu mengingatkan supaya MOU ini bisa dijalankan. Mungkin yang paling tepat, yang paling mudah Bapak Rektor, bisa kerjasama langsung dengan Ombudsman di perwakilan, Banten ya. Banten, karena Ombudsman ada di 34 provinsi. Saya sengaja, saya bilang biasanya saya tidak ada jeda, arahan langsung kuliah umum. Kalau ada acara yang lebih penting lagi nanti dari Bapak Rektor atau yang lain, silakan saja. Ya, tetapi saya selalu mengimbau seperti itu supaya kita tidak terlalu birokratis, menghabiskan waktu hanya sekedar sambutan-sambutan misalnya. Bapak sekalian, Bapak Rektor, seluruh jajaran yang saya hormati, para mahasiswa, para dosen yang saya sayangi. Sekali lagi kami begitu bergembira hadir pada acara hari ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan ada satu ungkapan Bapak Rektor yang saya hormati, kalau kita bicara pelayanan publik di Indonesia, di antara pelayanan publik kita, pelayanan publik yang membayar saja, terkadang kualitas pelayanannya menyesakkan dada. Apalagi pelayanan yang gratis. Jadi pelayanan publik yang kita bayar aja kadang-kadang itu tidak baik pelayanannya. Apalagi yang gratis. Ya. Nah, negara-negara di dunia ini, salah satu tol ukur keberhasilannya adalah bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakatnya. Karena negara itu didirikan, negara itu dibentuk, pada hakikatnya adalah untuk melayani warganya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, kepada Ombudsman begitu banyak laporan. Saya nanti akan bicara mungkin maksimal 15 menit saya upayakan.
Yang pertama, warga Untirta yang saya sayangi, begitu banyak laporan masyarakat kepada Ombudsman. Anak-anakku yang berstatus mahasiswa atau bahkan juga dosen, kalau mau lebih jelas apa itu Ombudsman, tinggal di Google saja. Nanti bisa tahu. Kalau saya bicara undang-undang nanti terlalu bosan. Ya, jadi begitu banyak laporan ke Ombudsman. Intinya, orang bisa melapor ke Ombudsman itu kalau proses di institusi itu sudah mentok. Contoh, orang melaporkan rektornya ya, terkait dengan Untirta, tidak ada yang ngurusin. Lapor ke rektor, rektor tidak mau dengar. Lapor ke wakil rektor tidak mau dengar. Oleh karena itu saya senang sekali tadi Pak Rektor menyampaikan ada portal khusus soal pengaduan. Ini luar biasa. Tetapi yang ingin saya jelaskan, berapa banyak birokrasi di Republik ini. Ketika orang melapor tidak dilayani. Ngurus sertifikat tanah misalnya. Kalau dia tahu rumah Tuhan, sudah diantarnya kepada Tuhan surat itu. Tidak ada yang mau mendengar. Berapa banyak orang yang disulitkan urusan kepolisian. Tidak ada yang mendengar. Nah, ketika birokrasi itu mentoklah, baru dia bisa ke Ombudsman. Luar biasa. Nah, ini pun begitu banyak laporan-laporan masyarakat kepada Ombudsman. Ada laporan mungkin untuk tahun 2019 ini di atas 6.000. Bayangkan 6.000 laporan kepada Ombudsman. Ya, saya berani jamin kalau itu 6.000, ya, kasus sesungguhnya paling tidak itu sekitar 10 kali lipat dari angka yang dilaporkan kepada Ombudsman. Bisa kita bayangkan. Begitu banyak orang disulitkan oleh birokrat kita. Yang tidak bekerja dengan hatinya. Yang tidak melayani. Yang tidak amanah. Maka mereka melapor ke Ombudsman. Begitu banyak. Ombudsman juga bukan satu kata cespleng yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Tetapi paling tidak laporan ini merefleksikan 3 hal. Yang pertama merefleksikan birokrasi kita. Ya, untuk menggunakan bahasa yang halus mungkin perlu ditingkatkan kinerjanya. Kalau saja birokrasi kita baik, tidak mungkin rakyat kita pelayanannya ditunda-tunda. Tidak mungkin masyarakat kita mengemis-ngemis kepada negara ini supaya dilayani. Sederhana saja pelayanan publik itu. Kalau dia perguruan tinggi, mahasiswa perlu transkrip, kasih transkripnya. Jangan dipersulit. Kalau mahasiswa perlu bukti kelulusannya, berikan kelulusannya. Jangan misal nih, saya kasih contoh Pak Rektor. Ketika saya menjadi dekan, ya, saya ada orang tua yang membawa putranya menunggu saya lama di rumah. Saya baru pulang, saya bilang, ada apa Pak? Dia bilang, Prof, tolong Prof, saya minta surat keterangan tamat putra saya. Kenapa Pak? Saya bilang. Putra Bapak sudah yudisium, sudah Pak, katanya baru kemarin Pak, tapi butuh surat keterangan. Bayangkan, saya bilang, jadi surat keterangannya gimana? Ya tulis surat kepada dekan. Saya bilang kepada Bapak itu, Pak, saya berjanji besok saya reformasi kantor saya. Maka besoknya saya kumpulkan staf saya hadirkan semua. Saya katakan selama ini prakteknya kalau orang minta surat keterangan tamat, tulis surat kepada dekan. Bayangkan kalau ada 50 orang ujian pada hari itu. 50 orang tulis surat kepada dekan, minta surat keterangan tamat. Dan disposisi saya pasti setuju. Mulai saat ini saya katakan tidak ada perlu surat lagi. Ketika mahasiswa saya keluar dari ruangan itu, dinyatakan lulus sebagai sarjana, serahkan langsung surat keterangan tamatnya. Tidak perlu lagi dia kirim surat kepada saya. Itu contoh kecil. Bayangkan kalau dia mau surat keterangan, buat yang sebelum saya jadi dekan itu jadi praktek. Kirim surat kepada dekan 50 orang. Pasti isinya mohon dibuatkan surat keterangan lulus. 50 orang, ada yang tidak punya printer, ada yang mesti ke rental komputer. Pernah nggak pemimpinnya berpikir ke situ? Sederhana nampaknya. 50 kali orang ngeprint. 50 kali pula dekan yang buat disposisi setuju dibuatkan surat keterangan. Padahal anak kita sudah pasti tamat.
Maka sejak itu Pak Rektor, saya katakan tidak ada lagi surat menyurat seperti itu. Keluar anak saya dari ruangan itu sudah diumumkan yudisium, kasih. Bila perlu dengan fotonya, karena dia perlu untuk mencari pekerjaan. Sikap-sikap seperti ini seluruh birokrat harus punya. Jiwa melayani ini harus punya. Tetapi itu belum terjadi di banyak birokrat kita. Kemudian laporan kepada Ombudsman ini juga merefleksikan tingkat korupsi yang masih tinggi, pungli yang masih tinggi. Pada saat saya bicara ini, masih banyak orang berurusan dengan birokrasi kita ini karena duit, karena menyogok. Nggak usah jauh-jauh. Carilah di dunia ini, ada orang belasan tahun diburu oleh negara. Berarti kalau diburu itu ada buronan, ada pemburunya. Nah mungkin tidak banyak negara dunia ini buronan dilindungi oleh pemburunya. Nah itu terjadi di negara kita. Bukan saya cerita tahun 1957, ini cerita tahun 2020. Sekarang mari berlangsung, sekarang diproses pengadilan. Ini yang kelihatan saja. Ada negara yang buronannya belasan tahun dilindungi oleh pemburunya. Nah bisa bayangkan sendiri. Bapak Rektor, hadirin yang saya hormati, maka ini apa yang terjadi ini punya konsekuensi. Konsekuensi pada investasi. Pada hari ini orang bicara undang-undang cipta kerja misalnya. Kenapa numpuk persoalan-persoalan bangsa kita? Salah satunya karena birokrasi. Pemerintah mempercayai dengan Omnibus Law cipta kerja ini misalnya itu bisa menghapus ya izin-izin yang begitu rumit di Republik kita ini. Itu yang diyakini, walaupun tentu mungkin komunikasi ya yang kurang, ya proses pembuatan perundang-undangan yang secara jelas ada proses yang mesti dilalui mungkin di bypass, ya sehingga informasi yang mungkin niat baik pemerintah itu tidak sepenuhnya diterima oleh publik. Ini juga problem. Nah, Bapak sekalian, pemerintah kita bukan tidak tahu, pemerintah kita bukannya abai, pemerintah kita terus bekerja supaya negara kita bisa lebih bagus. Supaya ada perbaikan-perbaikan terhadap birokrasi yang bobrok yang saya katakan tadi. Pemerintah kita tidak abai, saya tekankan. Pemerintah kita tidak diam. Nah, pemerintah itu tentu termasuk Pak Rektor. Termasuk para dekan. Ya, tidak abai. Saya yakin Pak Rektor berpikir siang dan malam untuk memajukan Untirta. Ya, karena Bapak terpilih untuk jadi rektor. Karena Bapak orang pilihan untuk memimpin Untirta. Itu salah satu yang saya katakan, kita tahu problem kita dan kita tidak diam. Di tingkat pusat, pemerintah kita melakukan berbagai kebijakan supaya birokrasi kita bisa lebih bagus. Maka saya ingin kemukakan paling tidak ada 4. Saya sering kemukakan kebijakan pemerintah kita supaya birokrasi kita bisa lebih bagus. Saya mungkin hanya ringkas saja. Ya, saya tidak akan urai satu persatu. Kalau saya urai bisa seharian saya nguraikan 4 itu. Ya, kebijakan yang pertama yang tidak banyak dilakukan oleh negara lain di dunia ini juga menunjukkan komitmen pemerintah kita. Pemerintah di semua periode, saya tidak mau menyebut periode mana saja, seluruh pemerintah kita dari mulai kita mendapat kemerdekaan, seluruh presiden kita memikirkan republik ini dengan caranya sendiri. Ya. Yang pertama adalah apa? Membentuk suatu kementerian yang khusus namanya Kemenpan RB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini luar biasa. Pemerintah kita sadar itu kurang. Pemerintah kita sadar kalau bicara pelayanan publik itu maka garda terdepan adalah aparatur sipil negara. Maka pemerintah kita membuat kementerian, ya, pemerintah kita siap membina aparatur negara kita. Tidak hanya siap membina, tapi mereformasi birokrasi. Dan itu banyak dilakukan oleh pemerintah kita di semua periode. Belum sempurna memang. Tapi pemerintah kita jelas arahnya. Yang kedua, pembentukan Ombudsman Republik Indonesia. Ya, bukan pekerjaan gampang. Suatu pemerintah ya membentuk misalnya PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian membentuk ombudsman. Karena seluruhnya itu apa? Mengoreksi pekerjaan pemerintah. Negara-negara otoriter jarang mau bentuk ombudsman yang independen. Dan biasanya PTUN itu terakhir dibentuk.
Ya, selain misalnya pengadilan untuk pidana, perdata dan seterusnya. Ya, dan kita juga termasuk terakhir. Karena memang bukan pilihan gampang. Karena kalau dia ada ombudsman berarti pemerintah siap dikoreksi. Kalau ada PT UN berarti keputusan-keputusan pemerintah siap untuk dikoreksi. Dan itu terjadi. Yang ketiga adalah menerbitkan undang-undang pelayanan publik. Carilah negara di dunia ini yang ada khusus membentuk undang-undang pelayanan publik. Tekad pemerintah kita supaya negara kita lebih bagus. Tekad pemerintah kita supaya birokrasi kita lebih bagus. Di dalam undang-undang itu, secara rinci dikemukakan bagaimana melayani publik kita. Tinggal lagi pelaksanaannya tentu saja. Kemudian yang keempat adalah digitalisasi birokrasi. Apa yang Bapak lakukan tadi, Pak Rektor lakukan, membangun portal Untirta yang baik, itu salah satu keinginan pemerintah supaya ada digitalisasi birokrasi. Karena dengan digitalisasi, itu bisa mengurangi, menghemat waktu, mengurangi kemungkinan orang pungli. Karena pungli itu bisa terjadi karena tatap muka. Ya, bayangkan kalau mahasiswa tadi misalnya minta surat bebas perpustakaan, minta nanti formulirnya datang ke kantor. Pak, tolong Pak, saya karena dia mau ujian. Perlu surat bebas pustaka. Ya. Bisa dibayangkan, formnya 1 biasanya mahasiswa kita itu nyari 2 karena kalau salah nanti. Maka minta kepada staf kita. Stafnya ada yang nakal, maaf formnya habis. Fotokopi, kasihlah. Fotokopi 1.000 dikasih 5.000. Formnya mestinya gratis, jadi bayar. Ini contoh kecil. Ya, sehingga kalau saya dulu form-form seperti itu taruh di website. Sehingga mahasiswa kita perlu form apa saja dia ngeprint sendiri. Yang lebih celaka lagi tahu-tahu perlu metrai. Nah, udah di print, dapat formulirnya. Ini mungkin cerita zaman lalu nih, tapi paling tidak ini bisa diterapkan pada birokrasi manapun. Kenapa perlu digitalisasi? Ternyata ada metrai, nggak bawa metrai mahasiswanya. Kata staf kita, ada metrai, jadilah staf kita merangkap penjual metrai. Kalau metrainya 6.000, mungkin nggak dijual 6.000, jadi 10.000. Nah ini contoh kecil, dan ini bisa di birokrasi manapun. Maka saya sarankan kepada Untirta, cobalah paperless. Cobalah segala sesuatu sepanjang bisa digitalisasi birokrasi. Ya, walaupun kultur lagi. Nanti ada yang pengarahan virtual nggak serius dia. Ya, ini kan mengubah kultur lagi. COVID-19 ini mengubah kultur kita. Ya, kita nggak terbiasa. Saya Pak Rektor pertama kali kasih arahan kuliah umum atau pidato lewat virtual ini rasa-rasa saya ngomong sendirian ini. Ya kan? Nah, sekarang mulai agak lumayan juga lah ya. Sehingga saya kadang-kadang kalau ada itu saya bilang munculkan tuh beberapa wajah orang lain jadi nggak merasa sendirian. Ya kan? Besok saya kasih pengarahan kepada mahasiswa penerima LPDP ya, beasiswa LPDP. Ya, saya nggak berhenti nih Pak Rektor ya. Besok saya mengarahkan berapa ratus itu yang mahasiswa kita yang akan keluar negeri umumnya. Minggu depan saya kasih kuliah ke perguruan tinggi lain, termasuk Sesko TNI minggu depan. Ya, saya ingin ombudsman nih kemana-mana. Nah, terakhir, ya, tadi bagaimana kemitraan perguruan tinggi? Saya kaitkan ke sana. Yang pertama adalah menurut saya, kalau perguruan tinggi itu adalah pendidikan. Bagaimana termasuk Untirta membangun nilai-nilai kepada seluruh lingkungan kita. Nilai-nilai melayani, bukan untuk dilayani. Melayani. Jangan ada lagi istilah dosen killer. Senang dikemukakan disebut dosen killer. Jangan ada lagi seperti itu. Ya. Sekedar sharing saja, saya ini pernah memimpin S2 dan S3. Saya Pak Rektor di belakang saya itu ada papan tulis judulnya DPO. Bukan polisi aja punya DPO. Daftar pencarian orang. Siapa yang saya cari? Mahasiswa saya yang kemungkinan DO waktu itu. Saya kirim orang ke rumahnya. Mungkin belum ada pimpinan seperti itu. Datengin rumahnya saya bilang. Ada staf saya namanya Dodit. Dodit, kau datengin rumahnya. Ini target 5 orang. Kalau kau belum ketemu rumahnya, jangan kau pulang ke kantor ini. Tanyakan apa persoalannya, belum tamat-tamat.
Ya, apapun persoalannya, suruh ketemu saya. Ada yang saya telepon, Pak, saya nggak mau lagi ngelihat kampus katanya. Saya trauma. 6 bulan aku nggak datang lagi. Saya bilang datang kepada saya. Siapa tahu persoalanmu 6 bulan itu selesai oleh saya 5 menit saja. Ya, ternyata betul Pak Rektor. Ketika dia datang kepada saya, ini dosen di PTS, datang kepada saya. Tesisnya sudah selesai, ini S2. Tapi ketika dia menghadap profesornya bilang, kenapa pembimbing 2 itu bukan si A, tapi si B. Kalau tidak diganti si A, saya mundur sebagai pembimbing. Ah, ini kan bukan dia membimbing, enggak. Tesisnya selesai, dia nggak setuju. Bukan substansinya. Saya bilang, kamu jadi gimana? Iya, Prof, saya nggak bisa lanjut, Prof. Sini, SK-mu. Saya coret profesor itu. Hari ini juga saya ganti SK ini, saya ganti pembimbing lain. Ketakutan anaknya. Profesor itu berhadapan sama saya katakan. Yang penting minggu depan kau tamat. Profesornya salah. Enak-enak saja mentang-mentang dia profesor. Saya bilang berhadapan sama saya. Nah, itu yang kita datengin. Nah, di luar negeri, Bapak Rektor, saya yakin Bapak Rektor juga banyak pengalaman. Ya, di luar negeri di tempat saya belajar dulu. Kampus itu susah menerima orang. Tetapi sekali dia menerima mahasiswa, tanggung jawab dia untuk meluluskan. Kalau dia kurang bahasa Inggrisnya, bantu. Apalagi yang kurang. Karena kita akan berhadapan dengan mahasiswa kita yang macam-macam kemampuannya. Ekonominya beda. Isi kepalanya beda. Maka institusi yang berhasil, institusi yang mencari. Ya, apa permasalahan mahasiswanya. Kemudian selesaikan. Ya, sehingga kebijakan saya dulu ketika saya jadi pimpinan, baik dekan maupun ketua program S2, S3, zero DO. Kalau ada DO, saya yang bertanggung jawab. Bila perlu saya berhenti dari jabatan itu. Nah, saya pikir nilai-nilai ini Bapak Rektor, seluruh sivitas akademika yang mesti kita bangun. Yang kedua, birokrasi yang melayani. Saya tidak akan kasih contoh, ya, saya yakin jajaran Untirta sudah bekerja keras dengan caranya sendiri supaya menjadi birokrasi yang melayani. Yang ketiga tentu adalah riset dan bagian dari materi perkuliahan. Ada kan riset-riset, ya. Kita kan sekarang kan terlalu banyak teori di perguruan tinggi. Itu yang dibicarakan di masyarakat. Teorinya bukan main. Ya, saya terus terang Pak Rektor, saya banyak mendapat amanah di berbagai tempat karena saya bukan hanya bicara teori. Saya belasan tahun buka kantor, Pak Rektor. Belasan tahun saya buka kantor hukum. Ya, bukan main susah ya maksud saya. Ya kan, buka kantor, saya harus berhadapan dengan birokrasi pemerintah, birokrasi swasta. Jadi saya walaupun dosen, saya punya pengalaman praktek. Buka kantor belasan tahun, yang punya staf juga. Saya harus mikirkan bagaimana bayar gaji staf saya, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar telepon dan seterusnya, PDAM. Tidak ada subsidi dari negara. Nah, kemudian saya tentu PNS juga dari tahun 88. Tapi saya juga jadi komisaris di BUMN misalnya. Itu semua pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, mestinya perguruan tinggi bisa memanfaatkan kemampuannya itu soal riset tadi. Saya kasih contoh bagaimana bedanya perguruan tinggi di luar negeri dalam hal tertentu. Kita beda bukan berarti juga kita lebih jelek dari mereka. Saya kasih contoh, Pak, implikasi perguruan tinggi maksud saya. Saya ketika mengambil mata kuliah International Human Rights Law di Melbourne University, itu tiba-tiba ada orang yang masuk ke kelas kami, ternyata dosen itu sudah ada hubungan dengan orang yang anti Timur Timur. Bayangkan. Dan kami biasanya setiap mata kuliah itu harus buat paper. Ya, paper mungkin sampai 15 sampai 20 halaman. Ya. Kemudian orang yang anti Timur Timur itu, ya, anti Indonesia yang ingin memerdekakan Timur Timur itu masuk ke ruangan kelas. Ya, tentu izin dosen pembimbing saya. Saya baru kontak beliau sekitar seminggu yang lalu. Beliau ahli senjata kimia di PBB ya. Apa yang diumumkannya kepada kelas? Dia bilang begini,
Bagi Anda yang esainya, tulisannya, karya tulisnya, papernya mata kuliah Human Rights Law ini tentang Timur Timur, maka siapa yang terbaik dapat hadiah $2.000. Bayangkan. Ini salah satu contoh. Jadi membuat karya tulis itu tidak berdiri sendiri. Teori penting, saya setuju. Tapi bagaimana anak-anak kita Untirta misalnya, buat paper-paper tentang pelayanan publik yang bisa berkontribusi kepada Pemda. Contohnya seperti itu. Ya, sekian banyak anak-anak kita yang pintar di Untirta. Sekian banyak anak-anak kita yang kreatif di Untirta. Ada saja karyanya itu dibutuhkan. Ya, karena dilihat oleh Pemda, karena mungkin menulisnya itu apa? Tentang pelayanan publik di Banten misalnya. Ya, mungkin dia mencari ada solusi yang ditawarkannya misalnya. Bagaimana? Ya cerita soal selokan saja misalnya. Ya, itu saja kalau dia punya ide-ide yang bagus. Begitu juga materi perkuliahan. Pelayanan publik ini bisa masuk pada seluruh fakultas. Cerita fakultas apa kita yang nggak ada pelayanan publiknya? Fakultas kedokteran misalnya, ada pelayanan publiknya. Teknik, ada pelayanan publiknya. Ada semua. Hukum, semua. Ekonomi, ada semua. Nah, saya menghimbau kepada Bapak Rektor berkenan kiranya mungkin dengan acara hari ini ya coba masukkan bidang-bidang pelayanan publik yang ada di seluruh fakultas itu. Ya, saya pikir yang terakhir sebenarnya sudah Bapak Rektor tadi sudah mengungkapkan perguruan tinggi harus mendigitalisasi pelayanannya. Bayangan orang perguruan tinggi itu menara gading yang hebat. Hebat teknologi, hebat segala-galanya. Maka saya sarankan tingkatkan. Seluruh warga Untirta harus mendukung Bapak Rektor dan mencontoh apa yang Rektor telah lakukan dalam upaya digitalisasi pelayanan ini. Saya pikir demikian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, saya terbuka kalau ada yang mau tanya jawab, ya mungkin sekedar maksimal 5 orang, kalau enggak 3 orang selesai karena supaya kita ada kegiatan-kegiatan yang lain juga. Saya kembalikan ke moderator atau MC atau siapapun yang mengarahkan acara ini. Baik, sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang akan bertanya, silahkan mengangkat tangan. Mustafa. Mustafa. Dibuka resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri Pak, nama saya Mustafa Rasidi. Nama saya Mustafa Rasidi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan D3 Manajemen Pemasaran Pak. Tadi sudah dijelaskan Pak ya soal pelayanan tentang gimana dosen melayani mahasiswanya dengan benar. Tetapi Pak, jika misalkan Pak ada dosen atau guru yang memikirkan keinginan dia tersendiri tanpa memikirkan beban yang ada di mahasiswa atau murid tersebut, bagaimana Pak menurut Bapak Pak jika ada dosen seperti itu Pak? Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu apa gimana? Saya jawab ya karena kecuali ada suara lain nanti siapkan. Yang pertama saya apresiasi pertanyaan Ananda ini ya. Ya. Ananda salah satu yang membuat saya sukses. Karena saya begitu sayang kepada guru-guru saya. Guru dari SD, bayangkan guru saya waktu saya ngambil S2 tahun 95 pun di Australia, saya masih kontak. Sekarang beliau sudah pindah ke London. Dimanapun kontak itu. Jadi apa?
yang membuat kita sukses itu? Satu, tentu orang tua ya. Menghargai guru, sayang kepada guru kita, sayang kepada dosen kita dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana kalau kita sayang kepada guru kita? Ya, tentu komunikasi yang baik, cara yang sopan, supaya transfer of knowledge itu ada. Ya, saya belum nyalain dosennya dulu nih. Tadi saya sudah nyalain dosen yang dari awal ya kan. Kan gitu. Bagaimana mau transfer of knowledge kalau ada di hati kita menggerutu terus tentang dosen kita. Kan gitu. Nah, kalau ada komunikasi seperti itu. Saya kebetulan Ananda aktivis. Saya ini dulu ketua senat, pecinta alam, ketua OSIS, semuanya saya. Bukan cuma nama ya. Saya aktif betul. Saya ini pramuka betul. Ya. Dari siaga mula, bantu tata, penggalang ramu, rakit, terap, sampai instruktur saya. Ya. Nah, kalau ada kasih sayang Anda kepada guru Anda, kepada dosen Anda, saya mungkin atas dasar itulah dulu, saya masih teringat ketika seorang dosen pengen mampir ke rumah saya ketika saya waktu itu kuliah di tingkat mungkin semester 4 atau 5. Saya heran, kenapa Bapak dosen ini mau ke rumah saya? Bukan juga rumah, saya ngontrak pada waktu itu. Lebih disebut ke gubuk saya. Saya masih ingat. Ya, kemudian beliau jadi dekan dan seterusnya. Beliau seorang ahli hukum Islam. Dia bilang ke saya, Amzulian, kenapa kalau saya ngajar, untung nggak main gaple aja orang mahasiswa saya itu. Saking tidak menghargai saya. Iya kan? Ngobrol di sana. Ya kita dulu biasa ruang kelas itu kelas besar. Mungkin sekitar 110 orang. Saya masih ingat itu. Karena saya sekarang pun masih ketua ikatan alumni angkatan saya. Dan saya aktif ngurusin teman-teman saya. Ya. Akhirnya saya teringat karena itu saya mengalami. Saya katakan, Pak, kalau berkenan mengikuti saran saya, Bapak itu dosen, kami ini mahasiswa, tegas saya katakan. Kalau ada ribut, suruh keluar bila perlu. Iya kan? Nah, dan kami siap membantu Bapak. Akhirnya berubah itu suasana kuliah. Karena apa? Yang anaknya tidak menyalahkan bapaknya saja, dan bapaknya mau berubah. Nah, oleh karena itu, menurut saya, Ananda, bukan hanya Untirta saja, tapi pendidikan kita secara umum adalah bagaimana kalau kita ada kasih sayang dengan orang lain, apalagi dengan guru kita, ya, mudah-mudahan yang Ananda katakan dosen memikirkan dirinya sendiri tadi tidak akan terjadi. Saya menyatakan di mana-mana kalau Anda pendendam, berhenti Anda jadi dosen. Nggak usah jadi dosen. Harus ada kasih sayang dengan orang yang kita didik. Jangan ada dendam. Dan nilai ini mesti digaungkan terus. Pertemuan kita hari ini dalam rangka menggaungkan nilai-nilai itu kepada anak-anakku semua. Juga kepada dosen mungkin yang sempat hadir pada hari ini. Oleh karena itu Ananda, kalaupun sampai terjadi seperti itu, jangan putus asa. Dan jangan juga tidak pernah berhenti menyalahkan dosen kita. Mungkin beliau ya perlu diingatkan dengan cara yang baik. Gimana Anda mengingatkan orang tua Anda? Bagaimana Anda berkomunikasi? Kalau saya tuh serang saja walaupun saya kelihatannya mungkin ada orang bilang keras. Kalau mahasiswa saya kasih saran, saya berubah. Orang yang bisa berhasil dalam hidupnya adalah orang yang mau dengarkan saran orang lain. Kadang-kadang dia menutup hatinya untuk berubah. Kadang-kadang dia menutup hatinya untuk mendengar saran orang lain. Sekali lagi Ananda, kalau betul itu terjadi, ajak komunikasi. Ya, komunikasi yang baik. Sampaikan, saya kebetulan juga dulu ketua tingkat ya, kurang-kurangnya nama-nambahnya juga ketua tingkat. Ketua tingkat angkatan saya. Ngurusi absensi ke saya semua itu. Ya, satu angkatan itu. Dan tidak ada perasaan saya dosen itu yang asal diingatkan. Kalau enggak berarti tes dosennya nggak beres itu KKN itu. Jangan-jangan itu keponakan pejabat universitas misal ini minta maaf aja kalau ya tapi intinya itu walaupun dia siapapun dia
kalau melalui proses yang bagus, ada tes yang baik, yakinlah ya. Saya yakin Untirta juga sudah punya nama yang baik ya. Oleh karena itu Ananda, saya berharap melalui dialog kita ini, satu, sayangilah dosen Anda. Yang kedua, ajaklah dialog dosen Anda. Dialog itu jangan nunggu orang dosen kita aja, Anda bisa memulai ya. Saya pikir itu. Lanjut. Kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rizaki dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai kuliah daring. Karena menurut kebanyakan mahasiswa, kuliah daring itu kebanyakan dosen itu lebih memberi banyak tugas daripada memberikan teori. Karena menurut saya selama kuliah daring itu dosen itu lebih sering mengasih tugas daripada memberikan penjelasan. Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Saya lanjut saja ya. Jadi begini, ya kita ini begini Ananda ya. Saya katakan tadi, daring ini baru semua bagi kita. Bahkan bagi saya ini ya, sebenarnya yang milenial itu lebih maju urusan daring-daring ini. Ya, saya itu ada staf saya namanya Darling, nah beda ya. Kalau ini daring, ya, virtual. Nah, jadi kita selalu melihat persoalan itu menurut saya, Ananda Rizaki ya, dari dua sisi. Jangan dari kita saja. Kalau kita mengeluh terhadap dosen kita, pertanyaannya pernah nggak kita berikan feedback kepada dosen kita? Oleh karena itu sekali lagi di kampus-kampus tertentu, ya biasanya setelah dia kuliah dia minta feedback. Bisa di akhir semester, kalau daring ini mungkin dalam beberapa kali kuliah, tanyakan kepada mahasiswanya kurang di mana. Ya, nah ini kan akibat komunikasi satu arah. Pokoknya saya dosen. Pakai pokoknya, repot kita. Tapi kalau ada feedback tadi, ada kuesioner, ya kan? Setelah kuliah ada kuesioner. Atau kalau ini kan langsung isi saja nih. Di screen itu ada itu. Bisa ke everyone, bisa langsung japri. Tinggal dosennya bilang ke everyone, saya mohon masukan dari anak-anakku, komentar tentang kuliah saya pada hari ini. Ya kan, ngeklik dia langsung. Pak, Bapak itu terlalu banyak ngasih tugas. Ya berubah. Kok repot-repot bener hidup ini? Biar nggak stres. Ya kan, kalau mau dipikir semua dosen stres, mahasiswa stres. Tanyakan saja. Kalau saya begitu, Ananda, saya dimanapun saya bertugas, kepada saya pun saya tanya, kurang saya apa? Waktu saya mimpin, kurang saya apa? Ya, kalau kata orang kurang panjang, saya panjangin. Wong saya ini memimpin orang, kebutuhan orang yang saya pimpin. Jadi kalau ada feedback seperti itu, inilah akibatnya karena komunikasi satu arah. Saran saya, semua dosen, ya, apalagi yang jam terbangnya masih belum lama, ya. Ya, karena jadi dosen juga tidak mudah, Nanda. Berapa banyak orang jadi dosen, misalnya 1 jam itu terlalu lama. Karena mungkin nggak punya pengalaman jadi guru, tiba-tiba tamat sarjana teknik, sarjana hukum, tiba-tiba jadi dosen. Kalau guru-guru dulu lagi kan memang sekolah guru. Banyak yang tidak punya kemampuan mengajar. Kemampuan marahnya ada, tapi mengajarnya tidak. Ya. Nah, tapi namun demikian, Ananda, kalau mau sukses dalam hidup ini, jangan kita marah orang tidak tahu. Kemarahan kita itu dalam tanda kutip dikasih tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu, orang nggak berubah. Dia merasa nggak bersalah. Ya, Ananda ya, saya kira-kira begitu. Tapi sekali lagi, saya yakin kok nggak ada orang yang nggak mau berubah. Apalagi dosen Untirta. Mungkin kalau masih ada waktu silakan. Kalau enggak, mungkin terakhir saya silakan yang ngatur waktunya. Satu orang penanya lagi, silahkan. Ya, silakan. Permisi Pak, nama saya Hawita Maski Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Izin bertanya, bagaimana cara kita menyiapkan karya tulis atau paper yang bisa berkontribusi bagi pemerintah daerah
dalam hal pelayanan publik, dan tentunya bagi saya yang seorang mahasiswa manajemen dapat berkontribusi dalam hal perencanaan peningkatan manajemen ekonomi di daerah tersebut, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ananda. Saya ini senang, banyak pertanyaan tuh pas benar sama saya. Ya, kenapa pas? Saya ini penulis sejak tingkat 1 kuliah. Saya udah nulis. Sekarang artikel saya 700 lebih. Ya, bayangkan kalau artikelnya 700 lebih. Bukan saya menyombongkan diri. Artinya apa? Nggak mungkin orang bisa nulis itu kalau nggak baca dan nggak dimulai dari awal. Dulu waktu saya ini orang Palembang. Waktu saya di Palembang dulu, setiap minggu tulisan saya itu di halaman 1 atau 1 halaman di beberapa koran. Setiap minggu itu. Ketika saya dosen muda dulu, kalau kita mengajar di PTS 1 bulan itu dibayar 60.000. Muter-muterlah 3 universitas 1 bulan terima 180.000. Pak Rektor ya, bayangkan muter-muter kita ngajar di PTS itu. Katakanlah ada 60.000 sini. Saya 1 artikel paling-paling 3 halaman folio paling panjang, waktu itu dibayar 100.000. Enggak mau saya ngajar di PTS. Lebih bagus saya nulis. Nulis saya. 300.000 sambil ngopi aja. Ananda, kalau mau ikut ilmu saya. Nah, implikasi tulisan ini, semua pejabat takut sama saya. Daripada besok masuk halaman pertama oleh Amzulian, katanya, nyari masalah. Ya, panjang kalau mau cerita tulis-menulis ini aja, saya bisa ngajar 3 SKS ini. Ya, tapi pengalaman saya Pak Rektor nyata, dan Ananda pengalaman saya nyata, bukan membual. Saya justru yang ditakuti dulu, profesor di Universitas Sriwijaya itu banyak, tapi Profesor Amzulian yang penulis kolumnis cuma 1. Maka tulisan saya lama-kelamaan ini menyebar di media. Saya memang target saya media lokal, saya nggak main media nasional. Tulisan saya dimuat pernah Kompas seluruh, Republika, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, sudah muat semua. Ya, tapi saya fokus di daerah. Karena menurut saya nasional Jakarta ini terlalu banyak yang ngurusin. Tapi di daerah saya nggak banyak. Nah, tapi banyak syaratnya untuk jadi penulis itu. Syarat pertama, Anda harus menjadi orang yang pemberani. Pemberani, independen. Nah, untuk independen itu juga nggak mudah. Anda mau nulis tentang gubernur, tapi kalau pernah dibelinya tiket Anda ke Jakarta, nggak keluar itu tulisan. Kan gitu. Anda mau kritik dalam arti yang bahasa yang baik, mengkritik gubernur. Tapi Anda pernah diajaknya ngopi ke ruangan dia, terus dibelinya tiket. Nggak keluar itu ide. Anda mau kritik Pak Rektor nih misalnya. Tentu kritik yang bagus. Saya ini kebetulan Pak Rektor boleh dibuka sejarahnya. Saya ini pernah dalam tanda kutip berhadapan sama rektor saya aktif saya Pak waktu itu Pak. Tapi sampai hari ini saya tetap baik. Karena menurut saya rektornya melenceng gitu. Saya hadapin gitu. Minta maaf Pak Rektor, saya ini bahasanya kayak gini lah. Tapi ngomong apa adanya ya. Nah jadi Ananda, kalau Anda sudah menemukan ilmu menulis, nulis apapun nggak ada masalah. Saya dulu pernah dikritik orang dalam berbagai forum. Prof. Amzulian ini bidangnya apa sebenarnya? Iya kan? Politik ditulis, pelayanan publik ditulis, kadang-kadang soal adat ditulis. Ini bidangnya apa? Saya katakan saya ini penulis. Memang bidang saya hukum tata negara. Lah kalau bidang orang lainnya saja saya tulis, apalagi bidang saya sendiri. Nah, media juga bukan bodoh. Kalau dia tahu Anda punya kepentingan tertentu, nggak dimuat lagi tulisan Anda. Yakinlah. Ya. Nah, kontribusi ke daerahan banyak sekali. Isu-isu apa? Misal soal perkotaan. Banyak tata kelolanya, manajemen perkotaan, manajemen birokrasi, manajemen kepegawaian. Tinggal anak-anak fokus saja. Ya, menulis itu saya pakai ilmu saya di SD dulu, bukan di Universitas luar negeri sana.
Saya teringat betul ajaran guru SD saya dulu kalau menulis. Sampai hari ini, ilmu itulah yang saya pakai. Kalau menulis itu, katanya, guru SD saya pakai kapur itu nulis. Yang pertama ada pikiran utama. Terus ada pikiran penjelas. Ya kan apa pikiran utama? Jadi kita nulisnya tidak muter-muter. Enggak sulit menulis itu. Yang paling apa yang penting menulis itu? Memulai. Saya tantang Anda, berani nggak Anda besok mulai nulis? Tulis di koran di daerah kita. Pelajari korannya, itu beda. Kalau korannya menginduk ke Jawa Pos, begini tipe artikelnya. Kalau korannya menginduk ke Kompas, selalu ada di daerah saya Sriwijaya Pos namanya, itu menginduk ke Kompas. Ada Sumatera Express, itu menginduk ke Jawa Pos. Beda semua pola tulisannya. Ada orang mengatakan, Prof, saya ini nggak dimuat-muat tulisannya. Udah berapa kali kau ngirim artikel, saya bilang. Ya, baru kemarin, sekali. Oh, biasa itu. Saya ini pernah nulis sampai 5 kali, nggak dimuat-muat, saya bilang. Ya, jadi begitu. Saya tantang Anda yang nanya tadi. Ya, walaupun Anda jalan sendiri, nggak perlu komunikasi ke saya, paling tidak saya tantang Anda. Kejujuran Anda kalau Anda mau berhasil, coba tulis. Artikel kah dia? Dan jangan putus asa. Nanti udah nulis, Pak, saya itu nggak diterima bupati. Ya nggak usah ketemu bupati. Ya, nah nulis pun beda. Nulis untuk pejabat beda. Kalau kau kasih tulisan ke bupati misalnya, 200 halaman, nggak dibacanya. Kalau nulis untuk kepala daerah misalnya, nggak usah banyak-banyak. Paling panjang 3 halaman. Tapi bagaimana 3 halaman itu orang paham. Kalau saya ngasih kuliah umum, nggak pernah lebih, slide saya itu, PowerPoint saya itu 2 halaman. Kalau ada 7 halaman, 5-nya itu CP. 2 halaman saja. Ini kasih kuliah umum, PowerPoint-nya ada 74. Trauma orang. Pas dia lihat di screen-nya, halaman ketiga dari 74 halaman. Woi, ngelihat jam terus itu. Tapi kalau saya tegaskan, PowerPoint saya 2 halaman. Walaupun 1 halaman bisa 2 jam. Kita bilang halaman terakhir. Ya halaman terakhir udah lewat 2 jam ya. Nah tapi itu juga anandaku menandakan kita siap di forum. Ya, siap di forum itu perlu belajar. Nggak bisa orang siap di forum tiba-tiba bisa. Jangan takut salah. Ya, salah belajar lagi. Salah belajar lagi. Ya, tipe kita ini susah. Sekali lagi Ananda sulit memuji. Saya nggak tahu kalau masyarakat di Untirta. Kadang-kadang tulisan kita orang pura-pura nggak baca. Jarang memuji. Yang ada itu kadang-kadang mencela kita. Jangan putus asa. Tidak perlu pujian. Yang penting kita bekerja, ya, menulis dari yang sederhana. Jadi itu kesimpulan saya, kalau Anda punya ilmu menulis, tulisan apapun nggak ada masalah. Saya pikir demikian, cukup ya. Sebagai penutup, mungkin ini penutup saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Rektor Untirta beserta seluruh jajaran, baik di lingkungan universitas maupun di lingkungan fakultas. Bukan main yang Bapak Rektor kerjakan beserta seluruh tim untuk memajukan Untirta. Yang saya lihat Untirta tentu saja berkontribusi besar untuk pengembangan SDM setempat dan mungkin juga secara nasional. Dan tentu saja apa yang Bapak Rektor lakukan pada gilirannya adalah berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Jangan pernah berputus asa karena apapun kekurangan yang ada di lingkungan kita, mungkin nanti akan dicatat oleh sejarah sebagai legasi kita dan tim kita untuk institusi kita, untuk negara kita, dan terutama saja tentu saja untuk Untirta. Saya pikir demikian sambutan saya sekaligus kuliah umum. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam kondisi seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita selalu patuh dengan arahan pemerintah terkait protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua,
untuk terus berkontribusi dengan penuh semangat sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya Baik para hadirin, usai sudah acara penandatanganan kesepakatan bersama dan kuliah umum Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran, Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajaran, dan Bapak Ketua Ombudsman Perwakilan Wilayah Banten beserta jajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.